lagi dalam pembelajaran matematika. Di hari yang baru ini, di pertemuan yang baru ya, kita akan membahas mengenai fungsi. Jadi sebelum kita masuk ke bab fungsi komposisi, kita bahas dulu mengenai fungsi. Oke? Ya. Saya yakin pasti kalian sudah tidak sabar, makanya kita mulai saja pertemuan kali ini. Oke, yang pertama yang mau kita bahas adalah mengenai produk kartesius ya. Jika A dan B adalah dua himpunan yang tidak kosong, maksudnya tidak kosong itu berarti himpunannya itu memiliki anggota, memiliki elemen ya. Maka produk kartesius himpunan A dan B adalah himpunan semua pasangan terurut X, Y dengan X-nya elemen A, ini adalah tanda elemen atau anggota ya, dan Y-nya elemen B ya. Jadi nanti karena ini himpunannya A dan B ya, maka pasangannya X, Y, X-nya elemen A dan Y elemen B. Nah, kita dapat tulis jadi A, tanda silangnya kita baca cross ya, A cross B sama dengan X, Y sedemikian sehingga X elemen A dan Y elemen B. Jadi kalimat yang panjang ini tadi kita dapat tulis seperti ini ya. Oke, biar tidak bingung kita coba lagi ya, lanjutkan dulu ya. Jika himpunan A-nya mempunyai M anggota dan himpunan B-nya memiliki N anggota ya, jadi banyaknya, maksudnya A-nya itu banyaknya ada M anggota dan B-nya ada N anggota, maka produk kartesius A cross B mempunyai M kali N anggota. Jadi banyaknya A cross B itu ada M dikali N anggota. Kita masuk ke contoh. Contoh, saya punya jika A itu elemennya A, B dan himpunan B itu elemennya 1, 2, dan 3, maka kalau saya tanyakan A cross A, maka pasangannya A cross A ya, berarti pasangannya A sama A sama B, nah, terus B, A, B, B. Ingat ya, A, B dengan B, A itu tidak sama. Kan yang tadi ingat di sini X, isinya kan X, Y. Berarti A, B, A-nya ini X, B-nya ini Y. Kalau yang ini X-nya itu adalah B, Y-nya adalah A. Nah, jadi A, B tidak sama dengan B, A. Nah, kalau ditanya banyak anggota dari A cross A, berarti tinggal kalian kalikan. A-nya tadi anggotanya ada 2, ya, berarti 2 dikali 2. Jadi anggota ini N ini adalah banyak. Banyak dari A cross A itu adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Begitu. Oke, kita coba lagi ya. Tadi saya tulis ulang ya, ini yang tadi saya tulis ulang. Ke contoh yang kedua, yang ditanyakan adalah A cross B, berarti memasangkan A dengan B, himpunan A dengan himpunan B ya. Himpunan A-nya ada A, saya ambil A dulu, saya pasangkan dengan semua, berarti A, 1, A, 2, A, 3. Sudah semua yang A, sekarang yang B. B-nya saya pasangkan dengan himpunan anggota himpunan B, berarti B, 1, B, 2, B, 3. Nah, kalau ditanya banyaknya A cross B, berarti anggotanya A ada 2, anggotanya B ada 3, berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Begitu? Oke? Paham ya? Coba satu lagi ya. Kalau yang ditanyakan B cross A, nah kalau B cross A berarti dimulai dari B ya. B-nya dulu, B-nya ada 1, dipasangkan dengan anggota dari himpunan A semuanya. Berarti 1, A, 1, B. Nah sekarang yang 2 ini dipasangkan dengan semua. Berarti 2, A, 2, B. Yang 3 sama ya, 3, A, 3, B. Nah banyaknya B cross A itu 3 dikali 2 sama dengan 6. Banyaknya A cross B dengan B cross A memang sama, banyaknya sama. Cuma kalau kalian jabarkan buat begini ya, buat dalam bentuk himpunan pasangan, nah
pasti beda. A,1 tidak sama dengan 1, A, seperti yang saya bilang tadi. A,1 ini A ini X, Y, berarti X-nya adalah A, Y-nya adalah 1. Kalau ini X-nya adalah 1, Y-nya adalah A, ya. Jadi banyaknya akan sama, tapi pasangan terurutnya akan beda. Oke, begitu. Jadi himpunan produk kartesis itu hanya membahas pasangan berurutan, ya, A cross A dengan banyaknya, hanya itu saja. Oke, sudah paham? Saya yakin kalian pasti paham. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Kita mau membahas apa yang kedua ini? Mau membahas relasi. Ya. Nah, relasi pasti tidak asing ya, kalian sudah pernah mendengar relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pasangan atau korespondensi antara anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi ringkasnya adalah relasi itu kalau ada himpunan A ke himpunan B, berarti relasi itu memasangkan anggota himpunan A dengan himpunan B. Hanya memasangkan, sudah. Tidak ada syarat lainnya. Pokoknya salah satu pasangan anggota himpunan A dipasangkan dengan anggota himpunan B. Itu sudah dikatakan relasi, ya, berhubungan. Nah, itu. Jadi kalau kalian pacaran, nah itu berelasi. Nah, oke. Kita lanjut ya ke suatu relasi dapat dinyatakan dengan diagram panah, pasangan berurutan, atau grafik. Ya, kita coba masuk ke contoh agar kalian semakin paham. Contoh yang begini, saya punya diketahui himpunan A-nya ada 4, 9, dan 16, B-nya, himpunan B-nya ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Relasi R adalah relasi kuadrat dari himpunan A ke himpunan B. Jadi namanya itu dilambangkan dengan R, nama relasinya, ya. Nyatakan relasi R tersebut dengan himpunan pasangan, grafik, dan diagram panah. Oke, kita kerjakan satu-satu ya. Yang pertama, himpunan, ya. Kita himpunan A-nya tadi saya tulis lagi ya, ini saya tulis ulang. Nah, sekarang kita buat himpunan pasangan berurutan. Jadi hanya menghubungkan. Nah, kebetulan kan kuadrat dari tadi ngomongnya ya, 4 itu adalah kuadrat dari 2, jadi kita bisa tulis 4,2. 9 itu kuadrat dari 3, ya kan, 3 kuadrat itu 9, maka 9,3. Nah, 16 itu adalah kuadrat dari 4, berarti 16,4. Nah, kebetulan ya di sini semua anggotanya A ini, ya, semua anggota A ini memiliki pasangan di B, ya. Kebetulan memiliki pasangan di B semuanya. Jadi kita tulis semuanya. Nah, nanti kalau misalkan di sini ada 4, 9, 16, tapi di sini hanya 0, 1, 2, 3, otomatis kan 16-nya tidak memiliki pasangan. Apakah itu relasi? Ya, itu relasi. Karena syaratnya hanya anggota A berpasangan dengan anggota B, tapi tidak dikatakan semua anggotanya harus berpasangan, ya. Saya ulangi, relasi itu ya, anggota A, jadi ada anggota A berpasangan dengan anggota dari himpunan B, tetapi tidak harus semua anggota himpunan A itu berpasangan, memiliki pasangan, ya. Jadi yang kalau di relasi itu anggotanya dari himpunan A, ya, boleh ada yang jomblo, ya, tidak harus memiliki pasangan semua. Oke, paham ya? Kebetulan di sini memiliki pasangan semua, kebetulan, ya. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua mau kita bahas adalah grafik, ya. Jadi kita sudah punya pasangannya 4,2, 9,3, 16,4. Kita tinggal gambar. Ingat yang di depan ini X, yang di belakang ini Y, X, Y, ya. Berarti X-nya 4, Y-nya 2. Berarti di sini titiknya. Nah, yang ini 9,3, yang ini 16,4. Begitu. Apakah perlu ditarik garis lurus? Tidak perlu. Karena ini hanya berupa titik, ya. Tidak berupa
linier, bukan bukan fungsi linier, bukan fungsi kuadrat, bukan fungsi mutlak, hanya berupa titik saja. Jadi cukup seperti ini. Oke? Oke. Kalau begitu ya, paham ya, yang pasangan berurutan cuma ini dibuat ini, diurutkan saja dari yang terkecil X-nya ya. Kemudian grafiknya digambar sesuai dengan yang sudah kalian dapatkan. Sekarang kita buat diagram panah. Yang terakhir, nah, diagram panahnya seperti ini. Tadi 4,2 ya, berarti 4 ke 2. Yang satunya 9,3, 16,4. Karena ini kuadrat dari ya. Berarti 4, bacanya 4, kuadrat dari 2. 9 kuadrat dari 3. 16 kuadrat dari 4. Oke, begitu, paham ya? Itu tadi relasi, ingat ya, relasi itu dari himpunan A ya memiliki pasangan dengan himpunan B, berpasangan dengan himpunan B, tetapi tidak harus semuanya ada pasangan. Kalau empatnya berpasangan lebih dari satu, Bu, bolehkah? Boleh, selama itu relasi, boleh. Jadi relasi itu boleh berpasangan dari A-nya ini, boleh berpasangan lebih dari satu, boleh juga tidak berpasangan, boleh juga berpasangan hanya satu ya. Asal ada satu anggota saja yang berpasangan, itu sudah dikatakan relasi. Oke dong. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ada apa slide berikutnya? Selanjutnya kita mau membahas mengenai fungsi ya. Definisi dari fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi sedemikian sehingga setiap atau semua anggota himpunan A-nya dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Dengan bahasa lainnya, ya, anggota himpunan A itu harus berpasangan tepat satu, semuanya harus berpasangan. Tidak boleh ada yang jomblo, ya, himpunan A itu tidak boleh yang jomblo, tidak boleh yang selingkuh. Jadi harus berpasangan tepat satu kepada anggota himpunan B. Oke, jadi yang kita perhatikan hanya himpunan A-nya. Oke, kita dapat tulis sebagai F ini nama fungsinya, A ke B atau F dari X ke Y atau Fx sama dengan Y ya. Nah, kalau saya punya fungsi F dari A, himpunan A ke himpunan B, maka kita bisa tentukan himpunan A, jadi yang awal ini adalah daerah asal ya, atau domain dilambangkan dengan DF. Kenapa kok F? Karena namanya fungsinya F. Kalau nama fungsinya G, maka DG. Kalau fungsinya H, maka DH. Begitu ya, mengikuti nama fungsinya saja. Maka yang awal ini namanya domain dari fungsi F. Nah, kalau yang belakang ini namanya adalah daerah kawan atau kodomain ya, kita lambangkan dengan K, KF. Nah, yang berikutnya yang kalian kenal dengan range itu adalah himpunan semua peta A di B dilambangkan dengan RF ya, himpunan semua peta. Maka berarti bahasa lainnya adalah yang dari anggota himpunan B yang memiliki pasangan ya, RF itu yang memiliki pasangan saja, tidak semua kodomain merupakan range. Oke ya, kita coba saja ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama, dari relasi-relasi himpunan A, saya punya himpunan A 1, 2, 3, himpunan B nya ABC, manakah yang merupakan fungsi? Nah, kalian harus ingat ya, fungsi itu kan ini A ke B ya, A ke B, berarti A ini 1, 2, 3 ini harus punya pasangan semua tepat satu, semua dan tepat satu ya. Kemudian tentukanlah domain, kodomain, dan range dari fungsi tersebut. Oke, kita lihat yang pertama. Yang pertama ini 1, A, 1, B. Nah, ini udah kelihatan, ini ada 1 berpasangan ke A, 1 berpasangan ke B juga. Kan tadi syaratnya adalah tidak boleh ada yang jomblo, tidak boleh ada yang selingkuh. Berarti ini bukan merupakan fungsi karena satunya ke A dan satunya ke B. Oke, ini bukan merupakan fungsi ya. Yang ini, yang kedua,
2 ke C, 3 ke C, boleh ya. Kalau yang belakangnya yang sama boleh, tapi dilihat lagi. Tadi kan himpunan A-nya ada 1, 2, 3, ada satunya. Nah, ini satunya mana? Satunya berarti nggak berpasangan dong, jomblo dong. Berarti boleh nggak? Nggak boleh. Berarti itu bukan fungsi ya. Berarti 1 dan 2 ini bukan fungsi. Nah, bagaimana dengan yang ketiga? Berarti yang ketiga ini adalah fungsi atau bukan? Kita lihat ya. 1 ke B, 2 ke A, 3 ke C. Nah, anggota A-nya itu ada semua ya, ada 1, ada 2, ada 3, berpasangan semua, tepat 1 semua. Berarti ini merupakan fungsi ya. Yang ketiga merupakan fungsi. Nah, bagaimana dengan yang keempat? Yang keempat, 1 ke B, 2 ke B, 3 ke A. Berarti yang keempat ini merupakan fungsi juga. Kenapa? Karena 1, 2, 3 berpasangan tepat 1 ya, tidak ada yang jomblo, tidak ada yang selingkuh. Oke, kita mulai jawab ya, kita tulis jawabannya. Yang merupakan fungsi adalah untuk soal nomor 3 ini ya, ini kan yang ketiga tadi. Jadi yang kita dapat fungsi 3 dan 4 ya. 3-nya domainnya adalah 1, 2, 3, jadi domainnya pasti ini 1, 2, 3. Kodomainnya adalah A, B, C semua ya. Jadi domain dan kodomain cukup kalian tulis lagi himpunan A dengan himpunan B-nya. Pasti akan sama ya. Nah, bedanya adalah di range-nya. Range-nya yang punya pasangan adalah B, A, C. Kebetulan ada semua, berarti A, B, C. Nah, bagaimana dengan soal yang keempat? Yang berbeda pasti hanya di range-nya. Domain dan kodomainnya akan sama ya. Yang keempat kalian kerjakan di buku latihan ya. Nanti kalian kumpulkan. Oke, yang keempat ini sebagai tugas. Oke, kalian tulis sama seperti ini. Untuk soal 4, domainnya apa, kodomainnya apa, range-nya apa. Saya yakin kalian bisa. Oke, kita lanjut. Yang kedua, contoh yang kedua dari diagram panah berikut ini, manakah yang merupakan fungsi? Nah, di sini suruh menentukan fungsinya. Saya rangkum dulu ya, sambil kita selain menentukan fungsi, kita mau menentukan juga dia relasi apa bukan ya. Saya rangkum dulu, saya tulis kembali ya tadi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pasangan ya. Ingat ya, relasi itu boleh jomblo, boleh selingkuh. Nah, kalau fungsi itu pasangan dari himpunan A ke B, setiap anggotanya tepat 1 berpasangan dengan anggota B. Jadi tidak boleh selingkuh, tidak boleh jomblo. Oke, bedanya itu. Sekarang kita identifikasi satu-satu dari soal A. Dilihat ya, ini himpunan anggota himpunan A, ini himpunan B-nya ya. A ke B, yang ini sudah kelihatan ya, dia punya 2 pasangan. Berarti dia selingkuh. Maka dari itu, karena dia punya 2 pasangan, maka kita anggap ini sebagai relasi. Apakah ini fungsi? Bukan. Ini bukan fungsi karena dia memiliki pasangan lebih dari 1. Oke. Nah, yang B yang diperhatikan adalah himpunan A-nya saja ya. Himpunan A-nya ini punya pasangan, ini juga punya pasangan, ini juga punya pasangan. Nah, semuanya punya pasangan. Apakah ini relasi? Iya, ini relasi. Apakah ini fungsi? Iya, ini juga fungsi ya. Jadi ini bisa disebut relasi dan juga bisa disebut fungsi. Kalau yang ini hanya bisa disebut relasi saja, tidak bisa disebut fungsi. Oke. Bagaimana dengan yang C? Ini punya pasangan, ini tidak punya. Wah, ada yang sendirian ya. Berarti kalau ada yang sendirian, maka dia hanya disebut sebagai relasi, dia bukan fungsi. Oke. Nah, yang D bagaimana yang D? Sama dong yang dengan yang C ya. Ini sendirian, ini juga sendirian nih. Dua-duanya sendirian, tidak punya pasangan. Ini pasangannya ada 3 lagi. Nah, berarti dia juga hanya relasi. Dia tidak bisa dikatakan sebagai fungsi. Oke, mulai kelihatan ya. Nah, mulai tahu ya bedanya apa ya. Jadi yang merupakan fungsi adalah yang B saja, tidak ada yang lain. Oke, kita simpulkan dulu. Kesimpulannya adalah fungsi juga merupakan suatu relasi. Jadi fungsi itu dapat juga dikatakan sebagai
relasi. Tapi relasi belum tentu merupakan suatu fungsi. Jadi kalau ditanyakan apakah fungsi itu merupakan relasi? Iya, fungsi merupakan relasi. Apakah relasi merupakan suatu fungsi? Belum tentu. Oke? Oke. Kita masuk ke slide berikutnya. Ada contoh lagi di slide berikutnya. Contoh yang ketiga, diketahui fungsi R ke R, maksudnya bilangan real ke bilangan real ya, maksudnya R di sini adalah real ke real, dirumuskan dengan fx, x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1. Nah, ini suruh menghitung saja. Nih kalian sudah pernah ya, jadi tinggal ditulis f1 nya diganti x nya dengan 1 kuadrat. Nah, hasilnya adalah 0. Nah, yang ini x nya diganti b kuadrat, maka jadi x nya b kuadrat, x kuadrat berarti dikuadratkan lagi, dikurangi 2b kuadrat tambah 1, maka pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan ya. B pangkat 4 dikurangi 2b kuadrat ditambah 1. Sudah, sampai di situ aja jawabannya, tidak perlu mencari b nya berapa ya. Oke, yang ketiga, fx ditambah 5 berarti x tambah 5 dikuadratkan dikurangi 2 kali x tambah 5 ditambah 1. Ingat ini negatif 2 dikalikan ke semuanya ya. Jadi negatif 2 dikali x, negatif 2 dikali 5. Kan dapat seperti ini. Bisa kan? Bisa dong. Saya yakin kalian bisa. Kita cek lagi ya. Apa masih ada slide berikutnya? Saya contoh ketiga. Karena tadi ada A, ini contoh ketiga yang B. Dengan rumus fungsi yang sama, jika fp-nya sama dengan 16, maka tentukan nilai p yang mungkin. Jadi gantilah x-nya dengan p, maka dapat begini ya, 16 sama dengan p kuadrat dikurangi 2p tambah 1. Karena yang ditanyakan adalah nilai p-nya, maka salah satu ruas harus sama dengan 0 dulu, kita buat 0, kita dapat begini ya. Kemudian biar dapat nilai p-nya harus difaktorkan, betul. Pemfaktorannya seperti ini ya, maka kita dapat P sama dengan 5 atau P sama dengan min 3, maka nilai P yang mungkin adalah P sama dengan 5 atau P sama dengan negatif 3. Bisa dong, saya yakin kalian pasti bisa. Oke, kita cek lagi slide berikutnya. Ada lagi ya, contoh yang ketiga, yang C. Rumus fungsinya masih sama, yang ditanyakan adalah tentukan hasil fungsi f jika daerah asal suatu fungsi f ditentukan sebagai berikut. Nah, ini beda ya. Ada yang berbeda dari sini. Di sini x-nya elemen bilangan real, dari x-nya dari min 2 sampai dengan 3. Kalau ada tanda sama dengannya berarti min 2 dan 3-nya ikut. Nah, jangan pernah kalian jabarkan, kalau di sini x elemen real jangan pernah dijabarkan satu-satu ya, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Karena kalau x elemen real berarti yang dimaksud angkanya bisa, bilangannya itu bisa 0,5, 0,00001, itu termasuk dalam himpunan ini karena x elemen real. Jadi caranya adalah ingat konsep fungsi kuadrat ya, yang pertemuan sebelumnya ya. Kita tentukan dulu a-nya sama dengan 1 dari fungsi ini ya. Ini a, b, c. A-nya 1, b-nya min 2, c-nya 1, ya kan? Oke. Karena a-nya ini lebih besar dari 0, maka jenisnya ini adalah y minimum, ya kan? Terbuka ke atas, maka dia y-nya minimum. Kalau terbukanya ke bawah, maka y-nya maksimum. Ingat-ingat ya. Nah, sekarang cara kerjanya adalah, karena kalian sudah tahu ini y-nya minimum, maka kita cari dulu nilai y minimumnya. Maka nilai y minimumnya, masih ingat ya rumusnya b kuadrat dikurangi 4ac per min 4a. Kita pakai rumus itu. Nah, tulis di sini y minimum. Berarti b-nya min 2 dikuadratkan dikurangi 4, a-nya 1, c-nya 1. Min 2 dikuadratkan 4 dikurangi 4, 0 ya, 0 dibagi min 4 sama dengan 0. Nah, apa maksudnya y minimum dan y maksimum? Jadi kalau y minimum itu kan berarti nilai y yang terkecil ya. Dengarkan baik-baik ya, y minimum itu adalah nilai y yang terkecil.
Kalau Y maksimum itu adalah nilai Y yang terbesar. Berarti dengan kata lain, karena yang mau kita cari adalah range-nya, range itu adalah lambangnya adalah Y ya. Berarti Y minimum adalah batas Y terkecil dari domain ini. Ini kalau dari domain ini ya, saya tunjukkan kalau dari domain ini, min 2 ini adalah batas terkecilnya dari X, dan 3 ini adalah batas terbesarnya dari X ya, yang diminta. Nah, maka dari itu karena ini Y minimum, maka ini adalah batas terkecilnya. Batas terkecilnya dari Y yang diminta. Batas terbesarnya bagaimana, Bu? Batas terbesarnya kita sudah punya min 2 dan 3, kita cukup ambil 2 ini saja, min 2 dan 3, kita masukkan ke fx-nya. Jadi dapat f min 2-nya ya, min 2 dikuadratkan itu 4 ditambah 4 ditambah 1, maka 9. Nah, f3-nya kita masukkan juga 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 ditambah 1, dapatnya 4 ya. Sudah. Ingat, ini adalah batas terkecilnya. Kenapa? Karena ini Y minimum ya. Ini adalah batas terkecilnya. Nah, sekarang kita tentukan batas terbesar. Berarti kita cari nilai yang paling besar dari f-2 dan f3. f-2-nya dapat 9, f3-nya dapat 4. Berarti nilai yang paling besar adalah 9. Maka ini batas terkecil dan ini adalah batas terbesar. Maka kita bisa tulis, jadi R ya, R itu adalah range-nya, hasilnya ya. Y bukan lagi pakai X, kalau sudah pakai R itu adalah Y yang diminta. Batas terkecilnya 0, batas terbesarnya adalah 9 dengan Y elemen bilangan real. Nah, sudah, jawabannya cukup ini saja. Kalau di sini Y max, maka nanti 0-nya ditaruh di belakang sini. Ya, maka di sini pasti akan nilainya semakin kecil. Kalau tadi Y max ya. Jadi cukup tentukan dulu A-nya lebih besar atau lebih kecil, Y minimum atau Y maksimum, terus ambil X-nya 2 di depan dan di belakang ini, masukkan ke sini, terus tentukan mana yang besar, mana yang kecil. Begitu saja, terus tinggal dimasukkan ke sini. Oke. Kalau di sini ada sama dengan, maka di sini juga menggunakan sama dengan. Kalau di sini tidak ada sama dengannya, jadi hanya min 2 kurang dari X, berarti nanti di sini juga hanya kurang dari, jadi mengikuti saja. Oke ya, jadi kalau kalian dapat min 2 nya, f min 2 nya 9, 9-nya kebetulan tadi di sini dapat dari kurang dari, berarti di sini juga nanti kurang dari saja. Oke, bisa begitu? Paham? Iya, paham dong. Oke, sekian dulu pertemuan kali ini, kita lanjutkan nanti di video berikutnya ya, di fungsi part yang kedua. Nah, sebelum itu, karena kalian sudah menonton video, maka silakan dikerjakan latihan soalnya. Oke, selamat belajar, jaga kesehatan, dan Tuhan berkati. Dadah.